Halo semuanya, selamat datang di Hanya Film. Kembali lagi bersama saya Stephen Pen. Sebuah film adventure fantasi tahun 2008 yang berjudul City of Ember menceritakan tentang sebuah kota yang jauh di dalam tanah, dan karena kota tersebut tak bertahan lama, maka mereka harus cepat keluar dari sana. Dan tanpa menjadi manusia bawah tanah, langsung saja cari tempat untuk bersandar. Siapkan otak agar tetap sadar. Selamat menonton dan kisah diawali dengan memperlihatkan seorang ilmuwan yang berjalan di suatu ruangan rahasia, di mana tempat tersebut adalah tempat perkumpulan para ilmuwan, insinyur, bahkan arsitek demi menyelamatkan generasi micin atau bisa disebut dengan milenial. Mereka membangun sebuah kota yang jauh di dalam tanah. Ketika dunia akan hancur, mereka membuat suatu kotak yang mana kotak tersebut telah disetting otomatis dan akan terbuka dengan sendirinya setelah 200 tahun lamanya. Agar aman dan tak terlupakan, kotak tersebut disimpan di balai kota dan diserahkan ke wali kota secara turun-temurun, yang mana wali kota ketujuh belum sempat menceritakan pentingnya kotak tersebut karena dia keburu meninggal. Kotak tersebut semakin terlupakan tahun demi tahun, dan dengan cadangan makanan dan minuman yang semakin menipis, ditambah lagi generator listrik juga sering padam, dengan diiringi kotak tersebut terbuka dengan sendirinya, yang menandakan mereka harus cepat keluar atau pergi dari sana. Dan inilah kota Ember. Berfokus pada Lina yang terlambat menghadiri suatu acara yang diadakan oleh wali kota ke-8. Kita sebut saja wali kota Cool. Yang mana acara tersebut ditujukan untuk para siswa cukup umur dalam mengikuti seleksi penerimaan kerja yang bisa kita sebut dengan CPNS atau calon pegawai negeri sipil. Seleksi yang diadakannya cukuplah mudah dengan hanya mengambil secari kertas yang ada di dalam kantong hitam. Tiba saat giliran Lina mengambil secari harapan itu, namun harapan itu kandas tatkala Lina mendapatkan pekerjaan sebagai tukang pipa, yang mana pekerjaan itu memang cukup berat bila dilakukan oleh kaum hawa. Ketika sampai pada giliran Don, sahabat karib Lina yang ingin menjadi tukang listrik, tak jauh beda dengan nasib Lina. Dia malah kebagian pekerjaan yang paling dibencinya, yaitu sebagai seorang pengantar pesan. Karena Lina dan Don tak cocok dengan pekerjaan masing-masing, mereka berdua pun bertukar pekerjaan, yang alhasil Lina sangat gembira saat itu juga. Lina pun pulang ke rumahnya, di mana dia adalah seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama nenek dan adiknya. Lina pun menceritakan pekerjaan barunya kepada si nenek. Karena neneknya pikun, dia tidak menyadari bahwa Lina sudah tumbuh dewasa. Berpindah pada Don yang mendapatkan sebuah hadiah dari ayahnya, yang mana ayahnya Don merupakan tukang listrik yang sangat jenius dan bisa dibuktikan dengan penemuan-penemuan yang dibuatnya di dalam rumah. Don pun tampak kebingungan dengan hadiah yang diperolehnya, dan dia harus mencari tahu sendiri untuk apa kegunaan alat tersebut. Sementara itu terlihat Lina sedang berusaha menidurkan adiknya yang bernama Poppy. Poppy tidak bisa tidur kalau tidak mendengarkan suara dari ayahnya, maka dari itu Lina pun mengayuh pedal dan membuat pemutar suara itu bekerja. Hi Rain, it's Clary. The sprinkler system's down again in number 2. Rain, it's me, Al. Hari pertama bekerja pun dimulai, entah itu siang atau malam, karena mereka hidup di dalam tanah yang tentunya mereka tidak bisa melihat sinar matahari. Terlihat Lina bersemangat saat itu, dan juga dia telah hafal seluruh visi dan misi sebagai seorang tukang pengantar pesan. Dengan lincahnya Lina berlari ke tempat tujuan, dan sampailah Lina di perkebunan sayur. Ketika dia menjelaskan sesuatu ke pekebun yang ada di situ, tiba-tiba terlihat seorang pria yang entah dia dari mana, yang katanya dia melihat seekor binatang yang cukup besar dari kegelapan karena dia pergi melewati perbatasan. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku di kota itu, barang siapa yang pergi melewati perbatasan tanpa izin, maka dia harus masuk ke dalam penjara. Sebagai seorang tukang pipa, Don pun mulai menjalankan pekerjaannya dibantu seniornya yang bernama Sul. Don pun mulai mempersiapkan perlengkapannya, dan mereka berdua pun pergi ke terowongan nomor 25 untuk memperbaiki pipa bocor yang ada di sana. Pipa-pipa tersebut sudah tidak layak pakai setelah 200 tahun lamanya. Tapi karena tidak ada suku cadang untuk mengganti pipa-pipa tersebut, maka mereka pun menambalnya.
Setelah selesai dengan pekerjaannya, Don pun bertanya kepada Sul mengapa dia sangat hafal seluruh terowongan yang ada di sana. Sul pun memberitahu Don bahwa dia memiliki sebuah peta. Terlintas di benak Don yang berkeinginan melihat generator yang konon katanya begitu sangat besar. Karena kelelahan setelah memperbaiki pipa-pipa yang bocor, Sul pun tertidur. Bebarengan dengan rasa penasaran Don yang ingin melihat generator, dia pun mencuri sebuah peta dari kantong baju milik Sul. Maling pangsit. Don pun menyusuri lorong demi lorong hingga dia menyadari ada suatu tempat yang dihapus di peta. Dia pun menuju ke tempat gelap tersebut dan mendapati sebuah pintu yang terkunci. Karena tidak bisa membuka pintu tersebut, Don pun melanjutkan perjalanan hingga dia mendapati sebuah kail pengikat. Don pun mengikuti kail itu dan membawanya ke tempat loker penyimpanan. Karena dia bukan seseorang yang bekerja di tempat itu, Don pun diusir secara paksa. You don't work in the storeroom. Terlihat cahaya dari tembakan suar dan bunyi kasar dari generator yang menyebabkan listrik di seluruh kota mulai padam karena generator yang semakin usang. Di saat itu para tukang listrik dan pipa dipanggil untuk menuju ke tempat generator, di mana Don akhirnya bisa melihat untuk pertama kalinya generator yang begitu sangat besar. Meskipun generatornya terbakar, seluruh orang yang ada di sana sangat sibuk dan berusaha memadamkan api yang membakar generator itu. Sementara sebagian orang berlarian menjauhi generator karena beranggapan generatornya tidak bisa diselamatkan. Lina yang kini tengah pulang ke rumahnya dan bertemu dengan sang nenek yang nampaknya sang nenek tengah mengigau. Si nenek pun menceritakan tentang sebuah kotak penting yang disimpan di dalam rumah oleh kakek buyutnya. Lina yang tak mengerti dengan mengucapkan si nenek pun pergi meninggalkannya dan mencari keberadaan Poppy. Rupa-rupanya Poppy tengah bermain dengan sebuah kotak dan Poppy memakan kertas yang terdapat di dalam kotak tersebut. Lina yang melihatnya lantas menyuruh Poppy untuk memutarkan kertas itu dan membawa Poppy keluar dari sana. Terlihat Lina sedang mendapatkan suatu pesan dari penjaga loker untuk disampaikannya ke wali kota Kul, yang mana isi pesan itu berkata bahwa kapal yang akan dipakai sudah siap. Lantas Lina dengan kaki mungilnya pun bergegas berlari menuju balai kota untuk menyampaikan pesan kepada seorang yang paling penting di kota Ember itu. Sesampainya di sana, Lina tampak terdiam karena melihat lukisan-lukisan wali kota terdahulu. Ia pun langsung mengingat bahwa salah satu dari lukisan itu adalah kakek buyutnya, yang mana Lina adalah cucu dari wali kota ke-7. Lina nampak kebingungan karena melihat sang kakek memegang kotak yang sama seperti apa yang ia temukan di dalam rumah. Hingga pada akhirnya Lina pun menyampaikan pesan kepada wali kota Kul dengan cukup hati-hati. Setelah menyampaikan pesan ke wali kota Kul, lantas Lina berlari menuju ke rumah dan bergegas menghampiri kotak tersebut. Lina pun dibuat penasaran akan kotak itu karena kotak itu ada di lukisan dan dipegang oleh kakek buyutnya. Lina pun membuka kotak itu, di mana di dalamnya terdapat sebuah kertas yang telah terkoyak karena sempat dimakan oleh Poppy beberapa waktu lalu. Setelah itu, Lina mencoba menyambungkan kembali satu demi satu robekan kertas itu hingga menjadi sebuah kalimat, namun ada beberapa kalimat yang hilang, entah kemana. Lina pun meraba-raba kotak itu, berharap ada penunjuk lain, yang alhasil muncul suatu kaca bermotif yang tentunya membuat Lina semakin bingung saat itu. Lina pun mendatangi si nenek dengan membawa kotak itu dan berharap si nenek tahu tentang maksud sebuah kotak usang tersebut. Sang nenek nampak gembira karena kotak yang selama ini ia cari telah ketemu. Karena si nenek pikun dan tak mengingat sama sekali, ditambah lagi si nenek yang tak begitu sehat. Seketika itu ia mendapatkan pertolongan dari seorang dokter yang mengarahkan agar si nenek beristirahat dengan cukup karena seluruh obat-obatan di kota Ember sudah habis tak tersisa. Setelah si dokter pergi, tiba-tiba lampu di kota Ember padam dan nampak Lina yang tengah mencari Poppy di dalam kegelapan. Dan ketika lampu sudah menyala, alangkah terpukulnya Lina ketika ia mendapati si nenek sudah tak bernyawa. Karena tak punya siapa-siapa lagi, Lina dan Poppy pun dirawat oleh seorang wanita yang baik hati. Kita panggil saja si Yanti. Yanti pun dengan sukarela menampung Lina dan Poppy karena mereka berdua adalah anak yatim piatu. Sebagaimana yang kita tahu bahwa menyayangi anak yatim piatu adalah sebuah tindakan yang dianjurkan, bahkan diharuskan meskipun kita dalam keadaan kondisi kekurangan.
Di sana Lina masih saja bingung dengan kotak tersebut, dan karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa memecahkan suatu kasus jika dia tidak bekerja sama dengan orang lain, maka dari itu Lina pun memanggil Don. Don yang merasa terpanggil pun menghampiri Lina, dan nampak mereka berdua tengah bekerja sama mencari tahu tentang teka-teki di kertas itu. Mereka berdua pun melihat kata generator, meskipun kata tersebut agak sedikit burik. Don pun teringat akan sesuatu tempat yang sengaja dihapus di dalam peta. Karena penasaran, mereka berdua pun menuju tempat tersebut. Sesampainya di sana, Don pun mencoba membobol sebuah pintu yang tertutup rapat. Mereka pun dikejutkan dengan kedatangan seekor binatang besar, semacam tikus tanah yang membuat mereka panik dan berlarian. Mereka pun menuju ke tempat loker penyimpanan dan bersembunyi di sana. Tapi tiba-tiba tikus tanah itu berusaha menyerang dan memakan Lina, tapi dengan sigap Don mampu mengalihkan perhatiannya, yang membuat tikus tanah itu terjebak di antara loker-loker penyimpanan, dan mereka berdua pun bergegas menuju ke tempat yang lebih aman. Setelah kejadian itu, Lina melihat helm yang digunakan oleh Don, yang mana di helm tersebut terdapat tulisan nama Mayfleet. Don pun menjelaskan bahwa pemilik helm yang bernama Mayfleet itu menurut informasi yang beredar telah tewas karena tenggelam dan dia tidak bisa diselamatkan. Yang ternyata pemilik helm sebelumnya adalah mendiang ayahnya Lina. Mengetahui informasi singkat itu, lantas Lina menghampiri pekebun karena dia adalah teman dekat dari ayahnya, dan berharap si pekebun itu mampu memberikan sebuah informasi tentang ayahnya. Tak lama kemudian pekebun itu mengajak Lina pergi ke ruang rahasia di balik tembok dan menceritakan tentang mendiang ayahnya, yang mana ayahnya Lina yakin bahwa ada kehidupan lain di luar kota Ember, yang membuat ayah Lina membangun sebuah kereta berserta lintasannya di bawah tanah selama bertahun-tahun lamanya. Namun proyek itu terhenti tatkala ayahnya Lina justru tenggelam dan meninggal ketika ada air yang cukup besar yang entah dari mana. Lina pun segera mencari Don ke tempat kerjanya, dan mereka berdua pun berusaha masuk ke dalam pintu terowongan yang belum sempat mereka buka kala itu. Dan ketika mereka berhasil membuka kuncinya, alangkah terkejutnya Lina dan Don yang melihat begitu banyak sekali makanan, di mana makanan itu jika dibagikan ke seluruh rakyat Ember, mungkin tak ada lagi kelaparan. Dan ketika mereka berjalan cukup jauh, mereka menemukan dalang di balik ini semua, yang sebenarnya adalah wali kotanya sendiri, yang mana wali kotanya itu menyimpan semua makanan untuk dirinya sendiri dan tak peduli kepada rakyatnya. Mereka pun kembali ke rumah, dan tanpa sengaja Don mendengar suara ayahnya di sebuah mesin pemutar milik ayahnya Lina. Don pun menyadari bahwa dulu ayahnya tengah mencoba melakukan pelarian bersama ayahnya Lina. Lantas Don segera pulang dan seketika itu menemui sang ayah untuk meminta penjelasan apa yang telah terjadi. Ayahnya Don memberitahu bahwa dulu ia sempat bergabung dengan proyek ayahnya Lina dan tak pernah mencoba mencari jalan keluar setelah kematian sahabatnya, yaitu ayahnya Lina. Berpindah pada Lina yang menemui wali kota Kul guna menanyakan perihal kotak misterius peninggalan kakek buyutnya dulu. Namun ia malah dituduh tengah menyembunyikan aset milik negara. Lina pun tampak terpaku ketika sang wali kota memiliki lempengan kaca transparan seperti di dalam kotaknya. Dan ketika pengawal wali kota Kul hendak mengambil kotak milik Lina, tiba-tiba lampu di kota Ember mendadak padam, yang membuat si Lina langsung melarikan diri dan berhasil mencuri lempengan kaca transparan milik wali kota Kul itu. Menyadari kehilangan barang miliknya, sang wali kota Kul pun mengarahkan bawahannya untuk mengejar Lina. Para polisi yang datang ke rumah kediaman Lina tampak mendapatkan arahan jika Lina memiliki janji dengan Don. Para polisi itu pergi ke rumah Don, dan Don yang melihat kejadian itu pun berusaha melarikan diri dibantu sang ayah yang berhasil mengelabuhi polisi. Don pun menemui Lina di ruangan rahasia di rumah kaca, dan mereka pun menemukan sebuah kereta. Don pun sadar bahwa kereta itu adalah buatan dari sang ayah, karena sang ayah menceritakan jika dulu ia pernah membuat sebuah kereta bawah tanah. Mereka berdua yang tidak mempunyai pilihan pun bergegas pergi dari sana dengan menggunakan sebuah kereta dan menuju ke tempat pembuangan sampah kota. Lina pun menunjukkan kaca bermotif milik wali kota Kul kepada Don yang sama persis dengan di dalam kotak, yang mana jika digabungkan akan menjadi sebuah kode yang tergambar lambang generator. Di tengah kerumunan rakyat Ember yang tengah merayakan acara tahunan dan dipimpin langsung oleh wali kota Kul, Lina berusaha mencari adiknya, yaitu Poppy, dengan suara siulan. Dan Poppy yang mendengar suara siulan itu pun bergegas menuju ke Lina.
Setelah bertemu, mereka pun menuju ke generator, dan sesampainya di sana, mereka mencoba membuka pintu generator itu, di mana akibat acara di kota membuat ruang generator kini sepi dari pekerja. Namun membuka pintu generator itu tidaklah mudah, karena Don tak kunjung bisa membukanya, hingga tanpa disengaja, Lina pun melihat kemiripan kertas itu dengan ukiran yang berada di lantai. Melihat hal itu, mereka pun mencocokkan lantai dengan gambar, dan mengarah ke loker penyimpanan. Mereka pun dibuat terkejut ketika melihat di belakang loker terdapat banyak perahu yang seperti sengaja disiapkan, di mana secara otomatis perahu itu kini bergerak ke dalam ruang generator. Mereka yang penasaran lalu mengikuti ke arah mana perahu itu pergi, di mana nyatanya itu diarahkan ke arah bendungan. Namun perahu itu hancur akibat air yang dangkal dan bendungan yang besar menghalangi laju perahu tersebut. Misteri demi misteri kini telah mereka pecahkan, di mana Lina yang tahu jika ini adalah komponen untuk keluar dari ember pun langsung membaca petunjuk selanjutnya. Di kertas petunjuk, mereka kini diarahkan ke dalam ruangan kontrol guna membuat aliran air yang begitu besar di area bendungan. Mereka kini mulai mengikuti petunjuk yang ada, dan mereka begitu terkejut ketika lempengan kaca itu merupakan kunci dari sistem generator. Mereka kini menghadapi beberapa sistem yang membingungkan. Beruntungnya kertas yang mereka bawa itu menunjukkan langkah-langkahnya, yang alhasil membuat kincir air kini bekerja sepenuhnya. Namun tak berlangsung lama, tiba-tiba kincir air itu pun macet dan mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian mesin. Karena mendengar bunyi dari mesin yang macet, Sul pun terbangun dan mencoba memperbaiki kincir air tersebut. Melihat kejadian itu, Don pun bergegas menghampiri Sul dan memberikan sebuah alat dari hadiah sang ayah, dan Don pun menyadari bahwa itulah fungsi alat tersebut. Don pun mengajak Sul untuk pergi dari kota, namun Sul menolak ajakan Don dan memilih menjaga kincir air karena ini sudah menjadi bagian dari pekerjaannya. Sementara itu, Don, Lina, dan Poppy pergi dengan menaiki sebuah perahu dan menuju keluar dari kota Ember. Mereka melewati sebuah saluran air yang mengalir dengan cukup deras. Sedangkan di sisi lain, di tengah aksi yang dilakukan oleh para penduduk guna memperingati hari jadi kota Ember pun nampak ketakutan karena tiba-tiba sebagian bangunan mulai runtuh. Wali kota Cool yang melihat kejadian itu pun berlari menyelamatkan diri dan menuju ke ruangan rahasianya yang penuh dengan makanan. Namun ketika ia berada di dalam, tiba-tiba muncullah tikus raksasa yang terjebak ketika mengejar Lina kemarin, dan wali kota Cool pun tewas diterkam tikus tanah itu oleh keserakahannya sendiri. Sampailah Don, Lina, dan Poppy di sebuah dermaga, dan mereka langsung menaiki sebuah tangga yang sangat panjang serta memasuki bangunan tua yang sudah terbengkalai. Namun ketika mereka tiba di sebuah tempat, mereka pun dibuat frustasi karena di luar Ember pun sama saja gelapnya, dan harapan mereka untuk menemukan tempat yang lebih baik dan terang pun kandas. Ketika mereka tertidur dan putus asa, terlihat matahari yang menyinari kehidupan mereka. Tak jauh dari sana, mereka menemukan sebuah lubang yang cukup dalam, dan terlihat kota Ember yang jauh di dalam tanah yang begitu sangat kecil. Karena tak ingin hidup sendiri, mereka pun melemparkan sebuah pesan yang diikat ke sebuah batu dan mengarah ke pemukiman kota Ember, dan untungnya pesan tersebut diterima oleh orang tepat, yaitu ayahnya Don. Dan ini sekaligus mematahkan bahwa dunia ini bukan milik mereka berdua. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari sini adalah jangan terlalu takut akan kehidupan di luar sana, yang mana bisa saja kehidupan di luar sana jauh lebih burik. Saya Stephen mewakili seluruh rakyat kota Ember mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.